Selamat malam sahabat. Perbedaan pendapat dalam demokrasi hal yang biasa, tapi bila berubah menjadi kekerasan tentu punya dampak serius. Selain mengancam fondasi demokrasi, kekerasan yang merenggut korban jiwa juga bisa menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Salah satu upaya merusak demokrasi adalah dengan penembakan tokoh politik. Kita akan bahas 5 penembakan tokoh politik tertragis dunia yang terjadi sejak tahun 1945. Nomor 5 adalah penembakan Miguel Uribe Turbay di Kolombia. 7 Juni 2025 seharusnya menjadi hari yang bersemangat bagi warga Bogota, Kolombia. Soalnya mereka sedang melaksanakan kampanye pemilihan presiden, tapi sayangnya pesta demokrasi ini dicederai aksi brutal. Miguel Uribe Turbay, seorang kandidat presiden Kolombia, ditembak saat sedang berpidato di depan pendukungnya di sebuah taman. Tersangka pelakunya masih di bawah umur. Saat ini polisi setempat sedang menyelidiki kasus ini, sedangkan Uribe masih dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit setempat. Nomor 4 ada penembakan Shinzo Abe di Jepang. Shinzo Abe adalah Perdana Menteri Jepang selama 4 periode. Abe merupakan Perdana Menteri Jepang terlama sepanjang sejarah dengan masa jabatan 9 tahun. Tapi penembakan terjadi pada bulan Juli tahun 2022 saat Abe sudah pensiun. Ia ditembak saat sedang berpidato di kota Nara sebagai wakil partai politiknya. Ia ditembak dengan senjata rakitan. Shinzo Abe menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelakunya merupakan mantan anggota Angkatan Laut Jepang yang merasa tidak puas atas pemerintahan Abe. Nomor 3, ada pembunuhan Benazir Bhutto di Pakistan. Benazir Bhutto menjabat Perdana Menteri Pakistan sebanyak 2 kali. Tuduhan korupsi dana asing membuat Benazir Bhutto mengasingkan diri ke Dubai dan London selama 8 tahun. Benazir Bhutto kembali ke Pakistan tahun 2007 untuk maju sebagai Perdana Menteri di pemilu 2008. Namun, nasib berkata lain. Dalam kampanye di kota Rawalpindi, Pakistan, ia ditembaki dan seorang teroris meledakkan bom bunuh diri di dekat kendaraannya. Benazir Bhutto pun tewas dalam aksi teror ini. Hingga saat ini, tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa ini. Nomor 2, ada penembakan Mahatma Gandhi di India. Mahatma Gandhi merupakan pemimpin spiritual sekaligus politikus India yang dikenal sebagai Bapak Bangsa India. Ia yang memperkenalkan doktrin ahimsa atau tanpa kekerasan. Pengalaman sebagai pengacara di Afrika Selatan menginspirasinya berjuang untuk hak-hak kemerdekaan India. Gandhi adalah seorang tokoh yang hidup dengan prinsip yang sederhana, mulai dari pakaian, makanan, hingga gaya hidupnya sederhana. Pada bulan Januari 1948, Mahatma Gandhi ditembak mati saat pertemuan doa di kediamannya. Si pembunuh Nathuram Godse adalah aktivis nasionalis Hindu yang tak suka dengan prinsip ahimsa Mahatma Gandhi. Di nomor pertama ada penembakan John Fitzgerald Kennedy di Amerika Serikat. John F. Kennedy atau yang lebih dikenal dengan JFK adalah Presiden Amerika Serikat ke-35. Ia menjabat sejak Januari 1961 sampai November 1963. JFK ditembak dari jarak jauh saat ia sedang berkendara dalam pengawalan di kota Dallas, Texas, November 1963. JFK langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Lee Harvey Oswald, tersangka penembakan Kennedy, berhasil ditangkap dan ditahan. Tapi Oswald kemudian ditembak mati oleh warga sipil bernama Jack Ruby. Hasil penyelidikan menyatakan JFK dibunuh oleh sebuah konspirasi. Tapi hingga saat ini tidak dibuka siapa saja orang yang terlibat konspirasi itu. Perbedaan pendapat maupun pikiran harus bisa diselesaikan dengan diskusi, kompromi, dan negosiasi. Kekerasan fisik dalam politik akan berujung konflik, menghambat pembangunan hingga merusak demokrasi. Hati boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi di Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Pramadika Samudra dan saya Doni Hermatra. Tentunya selain informasi tadi, kami juga masih punya nih sejumlah informasi menarik lainnya. Salah satunya yang ini nih, siapa nih sahabat RTV yang masih punya banyak stok daging kurban nih di rumah? Wah, cakep nih. Nah, kita punya cara ngolahnya nih, rekomendasi. Betul-betul kan yang bertepatan nggak kemarin baru Idul Adha gitu. Benar ya. banget. Pasti banyak stoknya dong. Apa nih? Kira-kira apa ya? Kita ada cara pengolahan yang unik dan ini pasti rasanya tuh approve banget. Penasaran? Kita lihat aja langsung nih.
buonanotte, sahabat RTV. Ucapan selamat malam pakai bahasa Italia dikit-dikit boleh kan? Kalau mau yang agak banyak mah, mending ngulik kuliner negeri pizza itu aja, sahabat. Kebetulan nih, buat kamu yang abis ngerayain Idul Adha pekan lalu, kalau stok daging kurbannya masih ada, bisa nih dijadiin topping pizza kayak kreasi chef satu ini. Nama menunya yaitu pizza sate dan pizza kare kambing. Yang keduanya merupakan perpaduan cita rasa lokal dengan sajian khas Italia. Kita coba akulturasi budaya dari Italia sama Indonesia, Nusantara, untuk menambah tes rasa kita akan masakan yang sangat beragam. Yang membedakan hanya isi sama topping. Oh, boleh juga ya padu-padanin kuliner. Cara bikinnya sih kayak pizza pada umumnya ya. Untuk yang pizza sate, adonannya diolesi saus tomat, lalu ditambah kuah kare, taburan keju, dan ini nih, daging sate yang dilepas dari tusukannya. Nah, kalau yang pizza kare kambing, langsung diolesi kare yang udah ada daging kambingnya, lalu ditaburi keju mozzarella. Yang membuatnya semakin khas, pizza ini dipanggang dengan menggunakan tungku kayu bakar, sehingga menghasilkan aroma yang kuat. Para pengunjung juga antusias banget loh sama perpaduan rasa yang meleleh di mulut ini. Satenya enak, manis, terus daging sapinya juga lembut, jadi enak lah, cocok. Nah, pizza sate dan pizza kare kambing ini dibanderol mulai dari harga Rp80.000 per porsi dan hanya tersedia selama momen Idul Adha ya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Wah, enak banget kayaknya Don ya, perpaduan antara Italia dan juga Indonesia tuh. Bener banget, dan anti mainstream ya. Penasaran sama rasanya. Oh, pasti enak dong. Nah, ini ngomongin yang enak-enak nih, ini juga kita bakalan cari spot untuk refreshing nih. Nah, pas banget, apalagi kan tadi banyak banget nih anak-anak yang sekolah nih yang masih liburan nih. Kira-kira ada apa tuh, Bram? Nah, ini ada banget nih tempat sejuk dan alami. Pokoknya bisa basah-basahan nih, cocok buat anak-anak. Wih, kayaknya seru nih. Seru dong. Kita lihat langsung nih informasinya. Kalau kamu sering berwisata ke daerah Guci di Tegal sana, sempetin deh mampir ke Dusun Kalimiring, Desa Yamansari. Bukan pemandian air panas ya, tapi di tempat ini ada wisata alam Kalimiring. Di sini kamu bisa menenangkan diri sambil menikmati pemandangan pinggir sungai ditemani suara derasnya aliran air. Kamu dan keluarga juga bisa bermain di air yang jernih ini sepuasnya. Bahkan sambil ngopi-ngopi cantik atau sekadar ngemil di kafe pinggir sungai. Pokoknya dijamin, rasa penat dan jenuh kamu langsung sirna, sahabat. Apa? Hilangin stres. Bawa sambil sama anak ya Pak, sama keluarga ya Pak ya? Kawasan wisata ini nggak pernah sepi dari pengunjung. Soalnya nggak ada tiket masuk dan semua yang dijual pelaku UMKM sekitar masih terjangkau banget harganya. Dicari suasana yang murah meriah, tapi di hati nyaman. Tuh, Sungai Kalimiring namanya. Nih, kita 6. Tidak harus yang mewah. Nah, kalau kamu penasaran sama wisata alam Kalimiring Yamansari, lokasinya nggak jauh kok dari Jalan Raya Yomani, sekitar 200 meter dari pertigaan ke wisata Guci. Yuk, mampir sini.
Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Wah, kalau yang tadi kan airnya tuh seger dan bersih banget nih. Kalau yang satu ini airnya justru tercemar nih, Pram. Hah? Kenapa tuh, Don? Ini jangan-jangan nih karena limbah hewan kurban lagi. Bener banget nih. Kali ini di Sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur nih. Yang jadi korban nih. Padahal sebelumnya nih sungai ini tuh kondisinya bersih dan juga jernih. Waduh, ini mah berulang terus setiap tahun nih. Nih, alhasil nih petugas terpaksa merazia orang-orang yang bandel-bandel nih di pinggir sungai ini. Lihat nih. Isi perutnya dimasukkan ke karung ya. Hade. Kok malah nyuci kotoran hewan kurban di pinggir sungai sih? Kan ntar jadinya bikin limbah yang nyemarin sungai dong, Pak. Dari mana ini, Pak? Tuh kan, akhirnya ada razia dari petugas terkait tuh. Bapak sih nyari masalah. Jangan lagi ya, Pak. Nah, kejadian ini terjadi di Sungai Kalimas, Surabaya, sahabat. Sungai yang membelah kota Surabaya ini akhirnya tercemar oleh limbah kotoran hewan kurban yang sengaja dibuang oleh warga saat membersihkan organ dalam hewan kurban. Mana yang lain? Ada berapa? Kondisi air di Sungai Kalimas tidak lagi seperti biasanya. Kini air sungai yang terkenal dengan kebersihannya tersebut berubah warna hijau pekat. Dan kemarin sudah kita pendekatan, kita sosialisasi adanya perda pelarangan membuang sampah sembarangan, dan tadi kita berikan glangsing untuk isi rumen kotorannya harus dimasukkan glangsing, tapi untuk membilas noda-noda yang ada di itunya bolehlah di sungai untuk membilas noda-nodanya, tapi untuk kotorannya itu wajib untuk dimasukkan ke dalam glangsing yang kita bagikan tadi. Gitu. Petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP dan BPBD Kota Surabaya melakukan razia di sepanjang Sungai Kalimas yang tercemar oleh limbah kotoran hewan kurban. Katanya sih petugas akan terus melaksanakan sweeping di Sungai Kalimas hingga 3 hari ke depan untuk menghindari pencemaran Sungai Kalimas lebih meluas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Nah, saat Idul Adha kayak gini tuh memang limbah tuh selalu jadi masalah ya, Pram. Masalahnya ini banyak banget warga yang mencuci jeroan kambing atau sapi itu ke sungai. Betul. Nah, ini kita harusnya mencontoh di Majalengka nih, Doni. Kenapa tuh? Karena di sana itu limbah-limbahnya tuh udah ada yang nungguin. Udah ada pengepulnya nih. Ada yang dibikin macam-macam lah. Ada yang sampai bikin keripik kulit tuh. Kerupuk kulit. Weh, ini bisa jadi salah satu solusi ya sebenarnya. Dan banyaknya pesanan kerupuk kulit ini juga bisa membuat omset si pedagangnya itu naik sampai berkali-kali lipat. Nah, kita lihat aja di informasi. Enak kan? Momen Hari Raya Idul Adha menjadi berkah bagi para pengepul kulit hewan kurban, seperti di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini nih. Para pengepul kebanjiran pesanan olahan kulit sapi, tapi tak hanya pesanan kulit mentah saja, produsen juga kebanjiran pesanan kerupuk kulit atau rambak. Banyaknya pesanan yang datang membuat omset para pedagang meningkat tajam. Kalau hari-hari biasa kulit ini kan kalau kulit sapi kulit ini kan harus sapi jantan itu paling sehari 3 sampai 5 kintal. Kalau sekarang itu sampai berapa, Pak? Kalau berapa sekarang ton? Ini sampai puluhan ton. Selain Majalengka, kulit dan kerupuk ini akan dipasarkan di sejumlah daerah lain seperti Cirebon, Sumedang, hingga ke Pulau Sumatera. Harganya bervariatif mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000 per bungkusnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Abis libur Idul Adha, jangan lupa nih kembali ke rutinitas karena besok nih udah pada masuk lagi nih kerja. Betul banget nih, terutama buat yang ngambil cuti bersama di hari ini ya. Nah, siap-siap deh tuh balik dan bermacet-macetan. Bener. Padet-padetan kayaknya ya. Bener, kayak hari ini nih ada puncak arus balik liburan Idul Adha nih di Wus dan juga di kereta api jarak jauh nih. Penumpang Wus bahkan sampai 85.000. Nah, penumpang kereta api jarak jauh 175.000 orang. Kebayang gimana padatnya tuh, Don ya? Sibuk dan padat. Beginilah kondisi Senin pagi di stasiun kereta cepat Wush di Halim, Jakarta Timur. Peningkatan penumpang Wush dari Bandung terjadi sejak Minggu.
Penumpang dengan jadwal keberangkatan pagi hari didominasi pegawai yang langsung melanjutkan perjalanan ke tempat kerja mereka. Beberapa penumpang yang membawa koper kabin juga terlihat. Mereka merupakan warga yang pulang dari libur panjang Idul Adha kemarin. Sebagian memilih pulang di pagi hari untuk menghindari kepadatan di jadwal kereta siang dan sore. Sudah adanya arus balik penumpang dengan menggunakan kereta cepat bus. Kemarin di hari Minggu kami melayani sebanyak sekitar 19.000 penumpang per hari, dan hari ini tiketnya sudah terjual mencapai 10.000 tiket dan didominasi penumpang dari arah stasiun Padalarang dan Tegaluar Summarecon menuju ke arah Halim. Tak hanya kereta cepat, penumpang kereta jarak jauh PT KAI juga meningkat di suasana libur Idul Adha ini. Dari tanggal 4 hingga 9 Juni, ada 175.000 penumpang yang menggunakan kereta untuk menuju kota-kota besar di Pulau Jawa. Puncak arus mudik ada di hari Kamis dengan 42.000 penumpang, sedangkan puncak arus balik pada hari Senin dengan 41.000 penumpang. Dari Jakarta, Firda Valevi, RTV.